mantan penggawa PS Pidijaya dan Persidi ini. Kita diberikan kesempatan untuk menyentuh bola lebih awal sembari menunggu aba-aba daripada wasit Muhammad Yunus sore hari ini memimpin jalannya laga. Selamat bertanding, sekali lagi ucapan dari kami panitia penyelenggara dan kepada anda penonton setia kami ucapkan selamat menyaksikan. Kita lihat Richard Pijai ke belakang. Mustafa Ibra sekarang mencoba menggerakkan permainan tentang berpindah kepada Fani Abe, namun di sana masih ada Muzamil. Kita lihat kali ini penguasaan dilakukan oleh pemain-pemain PS Gelangan Kulam. Ini dia Agus Suheri, kembalikan lagi kepada Muzamil. Kali ini cantik sekali umpan berpindah sisi kepada Nanda Faryadi. Masih Nanda Faryadi kali ini mencoba menekan sayap sebelah kiri, berbahaya situasi, namun mudah saja diputuskan serangan oleh pemain bernomor 13 Terbut kali ini. Jal, namun sayang tidak tepat sasaran, membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat kali ini Agus Suheri yang akan melakukan lemparan. Langsung umpan diarahkan kepada Nanda Faryadi atau Dekbut panggilan sehari-hari, namun nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Dekbut. Kita lihat kali ini kembali lagi membuahkan tendangan bebas bagi tim PSGS Gelangan Kulam. Anda teman-teman saudara, rekan-rekan pecinta penggemar sepak bola yang kami bangga-banggakan, segera mungkin Anda dapat mempercepat langkah untuk memasuki ke dalam arena lapangan pertandingan. Belum genap sekitar 10 menit usia pertandingan yang kami langsungkan. Kita lihat kembali lagi lemparan ke dalam, kali ini dapatkan tepat di samping sebelah kiri. Bantung pertahanan daripada Jinta Mirah Tutun Buta, Arman Jali, kerjasama di kaki-kaki. Kita lihat cantik sekali skema permainan yang dikembangkan oleh anak-anak PSGS Gelangan Kulam. Namun di sana masih ada Syafi Mahdi di bagian belakang. Muzamil, Rizal, Fani Abe, kerjasama cantik sekali. Kita lihat kali ini Ricky Pijai mencoba menekan, umpan hilang. Cepat mendarat. Pelukan penjaga gawang bermain segar Andika. Kita lihat kali ini kembali lagi penguasaan dilakukan oleh pemain-pemain PSGS Gelangan Kulam. Namun direbut bola kembali lagi oleh anak-anak daripada Jumpa Merah Utun Bunta. Sekarang fullback kiri Dekbut panggilan sehari-hari, kerjasama di kaki-kaki dengan Mustafa Ibra. Kita lihat Mustafa Ibra masih mencoba meracik serangan, cantik sekali sebuah umpan. Namun sayang, kita lihat di mana pemain kelahiran kedua Kecamatan Juli, Fauzi nama asli, sudah duluan terjebak di sebelah kiri kotak penalti. Belum berubah angka, masih kacamata, kedudukan sementara. Ini dia pemain yang pernah melanglang buana di Liga Indonesia, Irsan Ajmi. Pemain kelahiran Pulau Ara, Kecamatan Kota Juang ini jauh meninggi. Nanda Faryadi, Al-Faraji datang dari belakang. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan mencoba dikembangkan, namun tidak diberi kesempatan oleh Rizal. Langsung mencoba membuang haluan, mencotor bola keluar lapangan. Kita lihat kembali lagi lemparan ke dalam didapatkan. Adik bola, nyan bola karut ke keluar, sahabat. Bola berkati ke dalam. Kapua kena buat menjabat dia. Kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam. Agus Suheri kerjasama dengan Al-Faraji. Namun nampaknya apa yang terjadi? Lemparan ke dalam kembali lagi. Fauzi kali ini kerjasama di kaki-kaki. Nusran, kita lihat cantik sekali Nusran, namun sulit melepaskan diri dari kawalan. Apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain bernama punggung 17 ini. Arman Jawi sebuah umpan, namun lagi-lagi kandas bola di kaki lawan. Sekarang datang serangan bergelombang lewat kaki Syahrudi Awe, namun Syahrudi Awe mendapat kawalan daripada Hito kali ini. Mustafa Ibra, pemain yang baru saja melepaskan masa lajang. Linto panggilan rekan-rekan. Sekarang lagi-lagi terbaca oleh Arman Jawi dan kawan-kawan. Kembali lagi PSGS Gelangan Kulam mencoba menghidupkan serangan. Arman Jawi, bola berpindah kaki kepada Muzamil kali ini. Kita lihat Muzamil mencoba berputar-putar. Kembalikan lagi umpan diberikan kepada Al-Faraji, mantan pemain PSIS Aceh Singkil ini. Cantik sekali sebuah umpan. Kita lihat kembali lagi Syahrudi Sembel, namun kandas bola di kaki lawan. Belum menjadi sekarang. Penguasaan dilakukan oleh anak-anak daripada Jinta Mirah Utun Bunta. Lewat kaki Mustafa Ibra, mantan pemain PS Pidijaya. Namun di sana masih ada Irsan Ajmi. Kita lihat kali ini kembali lagi Nanda Faryadi mencoba menghantam sayap sebelah kiri, namun tidak diberi kesempatan oleh Dekbut kali ini. Irsan Ajmi, kita lihat mudah saja memutuskan serangan. Kita lihat kembali lagi kali ini Nanda Faryadi.
belum menggagalkan pertandingan. Namun di sana masih ada kuning, Kapten Kesebelasan, kerjasama di kaki-kaki. Muhammad Rizal kembali lagi ke belakang sementara ini. Dan di sana ada Syauqi Mahdi, berpindah kaki kembali. Kita lihat cantik sekali skema permainan yang diperagakan oleh anak-anak daripada Jumpa Merah Utun Bunta. Alfa Raji Wensyah, kembali lagi kita lihat skema permainan. Cantik sekali, Muzamil kali ini sebuah percobaan. Namun sayang sekali, belum tepat ke gawang yang dijaga oleh di mana yang menggunakan kostum hitam kuning setelah tim daripada Jumpa Merah Utun Bunta, sedangkan menggunakan kostum putih kombinasi hijau setelah tim daripada PSGS Gelanggang Kulam. Irfan Azmi, umpan berpindah kembali lagi, namun lagi-lagi membuahkan lemparan ke dalam kali ini. Kita lihat masih mencari rekan, tidak ada rekan yang meminta umpan. Kerjasama diberikan dengan Jerry, bola berpindah kaki kali ini kepada Miftah Ridwan, namun gagal lagi. Oh, jelas sekali pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain bernomor punggung 2 kuning catatan kami. Ya, benar-benar kartu kuning pertama langsung dikeluarkan oleh wasit Muhammad Yunus. Situasi berbahaya di depan gawang yang dikawal oleh Junaidi. Kita tunggu dan kita nanti apa yang akan terjadi. Akankah ini menjadi kesempatan bagi tim PSGS Gelanggang Kulam untuk mencoba membuka ya kedudukan angka sementara Indonesia bersama Persikabo Aceh Utara. Kita lihat bersiap-siap kali ini. Arman Jawi masih mengenai pagar penghalang. Namun masih ada pemain belakang Syauqi Mahdi yang mencoba menutup ruang. Agus Suheri, kita lihat kali ini kembali lagi kerjasama saya kaki ke kaki. Muzamil, umpan berpindah kembali lagi. Penguasaan dilakukan kembali lagi. Kita lihat kali ini oleh anak-anak PPS Gelanggang Kulam. Segitiga mencoba mereka mainkan. Kita lihat sekarang Joni Hidayat, umpan berpindah kaki kepada Syahrudi Jenggo. Datang Muzamil dari belakang. Umpan melebar kepada Alfa Raji. Alfa Raji mendapat kawalan daripada Nito. Kerbek kanan yang sangat aktif membangun serangan dari tim Jumpa Merah Utun Bunta. Kita lihat kembali lagi Joni Hidayat. Apa yang terjadi? Nampaknya Aro dengan bahasa Pidi atau Yadun dengan bahasa Santri. Lagi-lagi kali ini membuahkan tendangan bebas tepat di sebelah kiri pertahanan daripada tim PSGS Gelanggang Kulam. Ini dia Misran JR yang akan melakukan tembakan di luar area pelarang. Situasi berbahaya di depan gawang yang dijaga oleh Andi. Kita lihat kali ini Misran umpan dilambungkan ke dalam kotak penalti. Lagi-lagi duel terjadi, namun masih ada Nanda Faryadi. Datang Arman Jawi kali ini. Bola berpindah kaki kepada Muzamil. Kita lihat kembali lagi penguasaan dilakukan, namun mudah saja diputuskan serangan oleh pemain-pemain daripada tim Jumpa Merah Utun Bunta Kecamatan Pesanan. Yes. Arman, Alfa Raji Wensyah, Jerry, trik ke belakang sementara. Kita lihat kali ini Muzamil jauh meninggi, namun cepat mendarat. Oh, tidak diberi kesempatan oleh Junaidi atau Junet panggilan sehari-hari. Hanya membuahkan tendangan gawang kali ini. Belum berubah angka sepanjang pertandingan yang dilangsungkan oleh wasit Muhammad Yunus. Inilah pertandingan hari ke-9 putaran yang pertama dari sebulan penuh pertandingan yang kami rencanakan. Muzamil, Jerry, lagi-lagi kandas bola di kaki lawan. Kita lihat Muhammad Rizal keluar bola di kaki. Sebut Jumpa Merah Utun Bunta. Kita lihat kali ini kembali lagi mencoba memperagakan serangan dari kaki ke kaki. Sayang sekali, gagal lagi kali ini. Membuahkan lemparan ke dalam bagi tim PSGS Gelanggang Kulam. Kita lihat bola berpindah kaki. Agus Suheri melebar kali ini. Namun di sana masih ada Fani, mantan pemain Galacticos FC di Liga 3 baru-baru ini. Kita lihat Fani, pemain kelahiran Undin, Kecamatan Pidijaya, kerjasama 1-2 dengan Linte. Bola berpindah kepada Kuning, Kapten Kesebelasan. Kita lihat Kuning mencoba melebar. Di sana ada ya Debut, fullback kiri. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran dilakukan kali ini oleh Agus Suheri. Ya, kita lihat Syauqi Mahdi, pemain yang pernah dibesarkan oleh FFB Barata Relief ini. Ambil ancang-ancang, kita tunggu dan
Kita lihat kali ini Irfan Ajmi. Jauh ke depan. Tidak ada rekan yang menanti. Namun di sana masih ada Syauqi Mahdi di barisan belakang. Fauzi, Mustafa Ibra, lagi-lagi gagal serangan. Ricky Pijay, kita lihat mendapat kawalan daripada Irfan Ajmi, namun tidak diberi kesempatan oleh mantan pemain PSSB Biren dan juga Persibamar Bener Baria ini. Kita lihat umpan menyilang. Namun di sana masih ada Syahrudi Jenggo. Oh, apa yang terjadi? Kita lihat nampaknya adu badan menjurus ke pelanggaran. Al-Faraji sekarang kerjasama dengan Arman. Umpan melebar kepada Syahrudi Jenggo. Kita lihat track ke belakang sementara. Masih dalam penguasaan pemain-pemain pulang pulang. Kita lihat Arman Jamu dan kawan-kawan terus mendorong pergerakan. Umpan rotasi kaki. Kita lihat cantik sekali skema permainan. Sekarang serangan datang. Tekanan lewat pada sebelah kiri. Arman Jamu lambungkan umpan. Berbahaya datangnya serangan. Oh, masih ada Junaidi di bawah tiang besi kali ini. Kita lihat masih ditimbang-timbang sementara sekulit bundar oleh Junaidi jauh meninggi. Tidak ada rekan yang menanti. Cherry mudah saja diputuskan serangan. Kita lihat serangan berbalik sekarang. Namun di sana masih ada Irfan Ajmi. Mukmin. Arman Jawi. Bola berpindah kaki kembali lagi kepada Al-Faraji. Kita lihat Al-Faraji track ke belakang sementara. Kerjasama 1-2. Cherry kali ini. Kita lihat Nanda Faryadi atau debut Pamela Faryari. Datang Arman kembali lagi. Oh, kita lihat jelas sekali. Diklaim dengan bahasa sehari-hari. Kartu kuning langsung dikeluarkan kepada Musamil kali ini. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada Presiden Tim Halilintar FC. Nah, kita lihat kali ini kembali lagi Syahrudi Jenggo. Bola berpindah kali ini kepada Mirza Ridwan. Namun masih ada Syauqi Mahdi di belakang. Ya, karena menurut kabar yang kami dapatkan, banyak sekali pemain-pemain kelahiran Hurmawi dan Aceh Utara dan juga pemain kelahiran Aceh Timur yang akan membela Halilintar di lapangan yang kita jauh bangga-banggakan. Kita lihat kali ini kembali lagi Arman Jawi, Al-Faraji terus mencoba bersabar kali ini untuk bisa membuka area pertahanan yang sangat rapat yang digalang oleh Syauqi Mahdi dan kawan-kawan. Masih ada Syauqi Mahdi di barisan belakang. Kita lihat Mustafa Ibra sekarang lepas digantungkan ke depan. Kita lihat serangan datang lagi lewat kaki Fani Abe. Namun di sana masih ada Ricky Pijay. Ricky Pijay mendapat kawalan. Irfan Ajmi kali ini kembali lagi mencoba menguasai serangan. Namun kandas bola di kaki pemain nomor 8 Fani Abe. Mustafa Ibra. Sebuah percobaan apa yang terjadi? Kita lihat nampaknya pelanggaran lagi-lagi dilakukan oleh pemain mungil ini. Ya, Cherry panggilan sehari-hari. Luar area terlarang. Ya, nampaknya mantan pemain PS atau Sigli dan PS Pidijaya Mustafa Ibra yang akan melakukan tembakan di luar area terlarang. Mustafa Ibra. Oh, mendatar. Benar-benar keras mendatar. Tembakan dengan kecepatan 170 mantan pemain PS Pidijaya. Yan kana lang regam dulu. Yan pudu ga sampai ini lah. Dari puno ka aja dari wak. Irfan Ajmi jauh meninggi. Kita lihat lagi Mustafa Ibra kali ini. Angkat Fani Abe mencoba memasuki area kotak penalti. Benar-benar lentuman meriam dengan kecepatan tinggi. Nyaris saja merepotkan penjagaan pada mantan pemain Galacticos ini. Mustafa Ibra. Fauzi. Lagi-lagi. Oh, kita lihat tiada lain dan tiada bukan. Penjaga gawang dengan tubuh segar hampir mencapai berat badan.
Jerry Al-Faradi. Lagi-lagi kita lihat Agus Suheri. Kita lihat Ricky Pijay kali ini mencoba menguasai kembali. Namun sayang, bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat tekanan terus dilakukan oleh sekuat tim daripada Jimpa Merah Utun Bunda. Sekarang bola berada di kaki Mustafa Ibra, namun Mustafa mendapat kawalan Ersan Azmi. Lagi-lagi duel terjadi. Kita lihat kali ini trek ke belakang sementara. Datang serangan lagi. Hal-hal seperti ini ya tidak diperbolehkan sama sekali. Apalagi sliding dua kaki, benar-benar membahayakan. Jerry. Bola berpindah kali ini kepada Agus Suheri. Sodorkan umpan kepada Al-Faradi. Kerjasama di kaki-kaki cantik sekali. Skema permainan kali ini. Mencoba melewati pemain belakang. Baru saja. Tiada lain dan tiada bukan. Kita lihat Nanda Faryadi. Dia adalah pemain Laskar Bate Kuring PSSB Birun. Nanda Faryadi nama asli atau debut panggilan sehari-hari. Baru saja membuka kedudukan sementara menjadi 1-0 untuk keunggulan PSGS di Langkang Kulam. Baru saja, tiada lain dan tiada bukan. Kita lihat Nanda Faryadi. Dia adalah pemain Laskar Bate Kuring PSSB Birun. Nanda Faryadi nama asli atau debut panggilan sehari-hari. Baru saja membuka kedudukan sementara menjadi 1-0 untuk keunggulan PSGS di Langkang Kulam. Kita lihat berawal dari kaki Al-Faradi. Kerjasama 1-2 dari kaki ke kaki yang dikeragakan dengan Jerry. Sebuah umpan silang. Ya, umpan yang sangat matang bisa dikatakan. Baru saja diberikan kepada Nanda Faryadi. Sekaligus merubah angka kedudukan sementara menjadi 1-0. Kita lihat kali ini. Syahrini Tunggu. Kita lihat lagi-lagi tekanan datang. Bendera langsung digoyangkan oleh Muzakir kali ini. Pertanda salah satu pemain daripada PSGS di Langkang Kulam sudah duluan terjebak offside di depan area pelaran. Muhammad Rijal. Cukup tenang. Mustafa Ibra kali ini kembali lagi mencoba memberikan serangan. Sebuah lontar namun gagal. Tepat mendarat dalam pemasaan. Penggagalan Andi kali ini. Kita lihat Andika. Telah saja geserkan bola kepada Musamil. Kita lihat Musamil. Umpan berpindah haluan. Namun di sana masih ada pemain yang baru saja naik pelapinan. Lintu panggilan rekan-rekan. Bani Abu. Sebuah umpan kali ini. Namun masih ada Agus Suheri. Kita lihat Agus Suheri mencoba bergulat kali ini tepat di sebelah kanan. Umpan silang. Namun masih ada Kevin Hidayat bersama belakang. Arman Jauh kembali lagi mencoba menghidupkan serangan. Kerjasama di kaki diperagakan dengan Mirza Ridwan. Umpan berpindah kaki kali ini kepada Nanda Faryadi. Nanda Faryadi mencoba menutup sayap sebelah kiri. Berbahaya situasi. Cepat mendarat dalam pelukan Junaidi kali ini. Kita lihat Junaidi masih menimbang-nimbang di kulit bundar kali ini sampai area kotak terlarang. Telah saja geserkan umpan kepada Syoti Mahdi. Mantan pemain PSSB Birun ini jauh meninggi umpan dilepaskan ke depan. Lepas kali ini Ricky Pijay. Bani AB sayang sekali. Kita lihat hilang penguasaan bisa dikatakan. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Doni. Anda teman kami saudara, rekan-rekan pecinta pecandu sepak bola yang kami bangga-banggakan. Anda yang baru datang, ya langsung Anda parkirkan kendaraan di tempat yang telah kami sediakan dan segera Anda menuju petugas loket kami. Di mana kedudukan angka sementara 1-0 untuk keunggulan PSGS di Langkang Kulam. Kita lihat kali ini Muhammad Rijal yang akan melakukan tembakan di luar area pelaran. Akankah ini menjadi peluang bagi tim Jimpa Merah Utun Bunda?
satu tadi tidur sedang kami di atas tiang besi yang dijaga oleh Andi. Jangan gawang. Ini dia Irfan Ajmi, mantan pemain PSS Bedurun dan juga Persidamar benar meriah. Jauh meninggi. Lagi-lagi duel terjadi. Namun di sana masih ada Kuning Panggilan sehari-hari. Fauzi sekarang mencoba berduel dengan Agus Suheri. Lepas kali ini Ricky Pijai kembali lagi. Umpan silang cantik sekali. Berbahaya datangnya bola. Oh, Fani Abe kali ini kembali lagi mencoba melakukan serangan. Kerjasama 1-2 sentuhan. Mustafa Ibra diberikan umpan. Batang Fani Abe kembali lagi dari belakang. Bukan sebuah pelanggaran. Lemah badan dikatakan dengan bahasa lokal. Kita lihat sekarang Manda Faryadi mencoba mempercepat irama permainan. Namun mudah saja bagi Kuning kali ini. Kembali lagi Rijal mencoba menghut lawan. Kita lihat serangan berbalik sekarang. Jumpa merah untuk Rijal mencoba menekan. Umpan silang. Oh, tepat mendarat dalam pelukan ibu pertiwi daripada Andi kali ini. Belum mencobi. Serangan dari kaki terus diperagakan oleh Arman Jali dan kawan-kawan. Kita lihat kali ini di mana PSS Gelangan Kulang unggul satu angka bisa dikatakan. Syahrudi Jenggu berikan umpan kepada Denny Hidayat. Kita lihat kali ini kembali lagi berposisi bola dikuasai oleh pemain-pemain. Ya, PSS Gelangan Kulang ini tampil ya sebagai juara di event turnamen sepak bola Persita Bakat yang ketiga. Akan di lapangan Diego Budi Tambo Tanjung. Sekarang kali ini kembali lagi lemparan ke dalam. Ini dia Denny Hidayat. Selang saja geserkan umpan kepada Arman Jawi. Arman Jawi bersabar sementara. Berikan umpan kepada Musamil kali ini. Irfan Ajmi kembali lagi mencoba menguasai. Masih Irfan Ajmi cukup berpengalaman, cukup tenang. Kita lihat palang pintu ini. Bola berpindah kaki kembali lagi. Datang Adi Suheri. Berikan umpan kepada Alfa Raji. Alfa Raji cantik sekali. Kerjasama dari kaki-kaki dengan Jerry. Ke belakang sementara. Musamil kembali lagi. Berikan umpan kepada mantan pemain Persikaba Aceh Utara. Arman Jawi. Datang Syarudi dari belakang meminta umpan. Protection hangat kepada Manda Faryadi. Lagi-lagi kandas bola di kaki lawan. Syauki Mahdi. Ridwan. Oh, saudara bola di kaki. Setelah kali ini kembali lagi Musamil. Masih Musamil kali ini. Jerry. Nyaris saja kembali lagi menambah kedudukan kali ini. Membuahkan tendangan sudut bagi tim PS. Ricky Pijai. Lepas kali ini kita saksikan kerjasama 1-2 sentuhan cantik sekali. Kalau permainan untuk menendang. Sayang seribu kali sayang. One by one dengan penjaga gawang. Bisa dikatakan peluang yang sangat matang. Namun tidak mampu dimanfaatkan oleh mantan pemain Persidi ini. Ricky Pijai. Kita lihat kembali lagi serangan datang. Lewat kaki Syauki Mahdi. Mencoba mengambil serangan mulai dari kantung pertahanan. Jauh ke depan Fani Abe menjadi sasaran. Kita lihat Fani Abe mendapat kawalan. Lagi-lagi kandas bola di kaki lawan. Bukan sebuah pelanggaran. Peon dikatakan. Datang Kuning kapten kesebelasan. Umpan melebar. Dua kecamatan Juli ini. Nah, ini kita lihat kembali lagi Syahrudi Awe kerjasama dengan Arman Jawi. Arman Jawi masih mencari rekan. Umpan melebar kali ini kepada Murja Ridwan. Namun Murja Ridwan mendapat kawalan. Setelah sekarang Manda Faryadi. Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh pencetak gol daripada PSDS Gelandang Kulang ini. Membuahkan tendangan bebas kembali lagi di area pertahanan sendiri bagi tim Jumpa Merah Ujung Bunda. Syauki Mahdi jauh meninggi ke dalam kotak penalti. Kita lihat Ricky Pijai tidak diberi kesempatan oleh Irfan Ajmi. Jenggu Arman. Kita lihat masih Arman Jawi kerjasama dengan Mukmin kali ini. Lagi-lagi sebuah umpan kebebasan.
Mencoba dikuasai kembali lagi oleh Nanda Faryadi. Jelas sekali nampaknya bola sudah duluan meninggalkan garis dari lapangan. Hanya membuahkan tendangan gawang kali ini bagi tim Jumpa Merah Ujung Gunda. Nah, kali ini kembali lagi Mustafa Ibra sebuah umpan terobosan. Bersama di kaki-kaki. Lagi-lagi penguasaan kali dilakukan oleh anak-anak daripada PSGS Kulang dan Kulang. Kenny Hidayat jauh ke depan. Mirza Ridwan. Arman Jari meminta umpan. Kita lihat menghilang. Tepat mendarat dalam pelukan Junaid kali ini. Kita lihat Junaidi jauh meninggi. Kali kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan dalam henti-henti. Rindu Jerry mudah saja menguasai serangan kali ini. Kali Abu Mustafa Ibra mencoba menghidupkan serangan. Kerjasama 1-2 sentuhan dengan Ricky Tijai. Kita lihat Ricky Tijai melebar. Kali Abu umpan menyilang. Namun masih ada Irfan Aziz di depan belakang. Cepat mendarat, mudah saja bagi si badan segar Andika kali ini. Kita lihat penjaga gawang dengan berat badan hampir mencapai 100 kg. Tanpa terasa, sudah separuh laga babak pertama. Pertandingan antara PSGS Bulangan Kulang yang berhadapan dengan Cinta Merah Ujung Gunda. Dengan kedudukan angka sementara 1-0 untuk keunggulan PSGS Gelanggang Kulang lewat gol yang diciptakan oleh Nanda Faryadi. Sore hari ini ucapan selamat datang kami ucapkan kepada pemilik daripada toko bangunan semangat baru Linggung. Ya, hari demi hari terus menerus menyaksikan, dan kepada anda kami ucapkan penonton kami selamat menyaksikan. Kita lihat wasit Muhammad Yunus sembari menunggu aba-aba. Ya, kita lihat lambaian tangan juga telah dilakukan oleh Bapak Marzuki Usman selaku inspektur pertandingan pada sore hari ini di lapangan yang kami tambahkan. Kita lihat kali ini kembali lagi Musamil mencoba menggerakkan permainan. Umpan berpindah kepada Al-Faraji Yunja. Al-Faraji kali ini mencoba menguasai kembali lagi. PSGS Gelanggang Kulang mencoba menekan lewat kaki Lodi Suheri. Kita kali ini kembali lagi Agus Suheri jauh meninggi. Masih ada Syauki Mahdi di depan area kotak penalti. Mustafa Ibra, Kali Abu. Kita lihat kali ini Arman Mukmin. Bola berpindah kepada Nanda Faryadi. Kembali lagi Fauzi kali ini mencoba menguasai. Namun kandas bola di kaki Arman Jawi. Arman Jawi mencoba memperagakan teknik tinggi. Kita lihat kali ini kembali lagi bola jatuh di kaki Mukmin. Umpan melebar kepada mantan pemain Persikaba Aceh Utara ini. Nanda Faryadi sulit sekali untuk menguasai dengan sempurna kali ini.
Ali, terlalu tinggi menaikkan tinggi. Kita lihat di mana Syahrudi atau Jenggo panggilan sehari-hari. Kita lihat kali ini lagi-lagi Nanda Faryadi lepas. Masih ada Lindo kali ini yang mencoba membackup barisan belakang daripada tim Jumpa Merah Udun Bunda. Langsung mencoba mencocor bola keluar. Nah, kita lihat lagi-lagi tendangan sudut pertama di babak yang kedua didapatkan oleh Arman Jawi kali ini. Berbahaya situasi bisa dikatakan. Arman Jawi cantik sekali umpan hilang. Nyaris saja kita lihat mantan pemain daripada Persiba Benar Meriah ini, Irfan Agni, nyaris saja menambah keunggulan daripada PSGS Gelangan Kuda di bawah tiang kursi. Setelah kali ini Junaidi jauh meninggi. Lagi-lagi duel terjadi, namun masih ada Mukmin kali ini. Skema permainan dari kaki-kaki terus diperagakan oleh anak-anak PSGS Gelangan Kulam. Arman, masih Arman, back ke belakang. Setelah segitiga mencoba diperagakan. Jerry, Alfaraji, Nanda Faryadi, mudah saja bagi Soki Mahdi. Kita lihat kali ini Jerry bola mendung bayangan. Terjadi pergantian pemain dari tim PSGS Gelangan Kulam dikarenakan jadi melakukan pelanggaran, langsung ditarik keluar. Yang masuk nomor punggung 12 Riyad. Ya, Support Singo, dua tim beda Kabupaten Goda. Tim yang bermarkas di Kabupaten Semawi, ya besok sore akan berhadapan dengan tim yang beralamat di Kecamatan Pesangan. Cewerni FC dari Kampung Tanjung, Kecamatan Pesangan, syarat dengan beberapa mantan pemain Mutiara Raya yang baru-baru ini tampil di Liga 3. Selain daripada Irfanda Usman, Muhajir Surya juga tidak ketinggalan, ditambah lagi dengan Faisal Gunawan, ya Takim Sanjaya, Mahdi Bayer, dan rekan-rekan. Besok sore sudah pasti berani kami janjikan kepada Anda, mereka akan memperkuat sekuat tim daripada Cewerni FC Tanjung. Sedangkan yang menjadi lawan tanding mereka adalah lain dan tidak bukan, ya Ais Rinda dari Kota Luk Semawi. Irfan Agni mencoba bermain-main di area pertahanan sendiri. Kita lihat satu bersih saja ke depan. Agus Suheri, Mirja Ridwan kali ini. Kita lihat Syahrudi mencoba membuka ruang. Gerakan umpan kepada Arman. Arman kerjasama di kaki-kaki cantik sekali. Mirja Ridwan kembali lagi sebuah umpan terobosan. Syahrudi Jenggo mencoba menusuk dari belakang. Umpan balik ke mulut kawan. Datang Rian kali ini. Namun masih ada Syauki Mahdi. Mustafa Ibra mencoba membalikan keadaan. Agus Suheri cukup rapi. Kita lihat merawat barisan belakang. Kita lihat kali ini Arman Jawi. Lagi-lagi tercuri bola oleh Ali. Ali mencoba mengajak lari Arman Jawi. Jumpa Merah Udun Bunda. Kita lihat kali Arman. Bola berpindah kaki Syahrudi Jenggo. Cantik sekali Jenggo. Umpan berikan kepada Nanda Faryadi. Namun masih ada. Ya, Lindo. Mustafa Ibra. Lindo. Pelanggaran. Kita lihat dilakukan kali ini oleh Fauzi terhadap Arman Jawi.
Tani Abe. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Mukmin terus mencoba menggerakkan permainan, dicuri kali ini oleh Ali, namun masih ada Arman Jawi, ini sangat bersih sekali. Kita lihat kali ini kembali lagi Al-Faradi. Oh, apa yang terjadi? Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam didapatkan. Ini dia Fauzi, arahkan umpan. Kita lihat pelanggaran dilakukan tadi oleh Fauzi. Irfan Ajmi, Tani Abe, datang serangan daripada Mustafa Ibra kali ini. 1-2 sentuhan cantik sekali skema permainan. Namun masih ada Denny Hidayat bersama belakang. Langsung mencoba membersihkan area pertahanan, mencecer bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali lagi didapatkan. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan. Bola jatuh di kaki Mustafa Ibra, pemain nomor 28. Masih Mustafa Ibra dibayang-bayangi oleh Agus Suheri kali ini. Cantik sekali, skill individu diperlihatkan. Namun lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Jumpa Merah Ujung Bunda. Masih ada Arman. Kita lihat digempur terus-terusan sore hari ini sekuat tim PSGS Gelandang Kulam. Sekarang Arman Jawi kembali lagi mencoba menguasai kerjasama di kaki-kaki dengan Syahrudi Jenggo. Kita lihat segitiga diperlihatkan lewat kaki Muzammil kali ini. Pemain kelahiran Gelandang Tengah Kecamatan Kota Juang. Umpan berpindah kembali lagi kepada Syahrudi. Kandas bola di kaki Fauzi kali ini. Mustafa Ibra. Kita lihat bola berpindah haluan. Fauzi sekarang umpan silang, namun masih ada Denny Hidayat. Wasit, bele. Oh, bele, anak. Lagi buat aja deh, sahabat. Nah, kita lihat kali ini tendangan sudut kembali lagi. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Jumpa Merah Ujung Bunda. Kuning nomor punggung 2 ditarik keluar, yang masuk Ferdin nomor punggung 4. Lawayun. Nah, kita lihat kali ini kembali lagi. Oh, masih ada pemain belakang Al-Faradi yang jauh membantu jantung pertahanan daripada PFGS Gelandang Kulam. Kita lihat sekarang Rijal sodorkan umpan, namun lagi-lagi kandas bola di kaki lawan. Mustafa Ibra, Rijal, Arman. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam kali ini.
bagi tim PSGS Gelanggang Kulam. Super Singo ketinggalan penyesalan. Mengapa kami katakan demikian? Karena besok sore banyak sekali pemain-pemain yang baru ini tampil bersama tim Mutiara Raya di Liga 3. Selain daripada Muhajir Surya, Irfanda Usman juga tidak ketinggalan. Ditambah lagi dengan Faisal Gunawan dan kawan-kawan. Ya, wasit terjadi pergantian pemain kali ini dari tim PSGS Gelanggang Kulam. Ya, Agus Suheri nomor punggung 15 ditarik keluar, yang masuk nomor punggung 11 Abai. Ya, kita lihat kali ini jauh meninggi, namun masih ada Syauqi Mahdi. Bola berpindah kaki kali ini kepada Fauzi. Kita lihat Fauzi langsung mencoba bersihkan area pertahanan, namun di sana masih ada Bobby Hidayat bersama belakang. Jelas sekali lewat tayangan ulang yang kami miliki, di mana kita lihat Nito melakukan pelanggaran atau aro dikatakan dengan bahasa Pidi. Kita lihat kali ini adu lari, adu cepat terjadi, situasi berbahaya. Datang lagi serangan lewat kaki Mustafa Ibra. Sebuah tendangan shooting bisa dikatakan, namun masih berhasil dibendung tadi. Satu kosong kedudukan sementara, di mana sebuah tim PSGS Gelanggang Kulam unggul satu angka lewat gol yang diciptakan di babak pertama oleh Nanda Faryadi. Kita lihat kali ini kembali lagi tema permainan belum henti-henti. Mustafa Ibra gagal lagi serangan. Mirza Ridwan sekarang. Ya, kita lihat masih ditimbang-timbang si kulit bundar oleh si badan segar Andika Mahal. Arman Jawi bola berpindah kaki, namun masih ada Fauzi kali ini. Ricky Pijai sayang sekali. Oh, Irfan Azmi pelanggaran kali ini. Kita lihat lagi-lagi ini yang dinamakan kontak kaki. Ya, jadi langsung kami masukkan. Wasit pergantian pemain dari tim. Ya, kita lihat kali ini Ricky benar-benar tendangan indah berkelas dengan kecepatan sangat gemilang dilakukan tadi oleh Andi, membuahkan tendangan sudut kali ini. Kita lihat situasi berbahaya di depan gawang yang dijaga oleh Andika. Kita tunggu dan kita nanti. Kita lihat sekarang nomor punggung 8 Mustafa Ibra, umpan digantungkan ke area berbahaya. Ricky Pijai yang menjadi sasaran kali ini, namun masih ada Al-Faragi, Mirza Ridwan. Kita lihat masih Mirza Ridwan kali ini. Serangan berbalik bisa dikatakan Rian. Oh, tidak diberi kesempatan. Nanda Faryadi, masih ada pemain belakang daripada Cinta Merah Ujung Bunda, Mustafa Ibra. Kita lihat lagi-lagi mencoba mengocok bola. Masih Mustafa trek ke belakang sementara. Syauqi Mahdi kali ini jauh ke depan. Kita lihat Ricky Pijai yang menjadi momok di bagian depan. Kerjasama 1-2 sentuhan dua pemain kelahiran Pidijaya ini. Namun masih ada palang pintu terakhir Irfan Azmi. Lagi-lagi kita lihat Aro dengan bahasa Pidi, Yadun dengan bahasa Santri, Hasbol dengan bahasa kami. Kita lihat kali ini Arman Jawi, pemain yang pernah berjaya bersama tim Persikaba Aceh Utara. Berbahaya situasi bisa dikatakan. Kita tunggu dan kita nanti apa yang akan terjadi. Kita lihat kali ini Arman Jawi merepotkan petugas bola kami.
lagi. Kita lihat kali ini serangan datang lewat kaki Rizal, tepat di sayap sebelah kanan, namun nampaknya bola telah duluan meninggalkan lapangan pertandingan. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Ya, belum bang. Tidak. Kebalak Fani. Lagi-lagi kandas bola di kaki lawan. Ini dia Arman. Kerjasama dengan Abai. Pemain pengganti daripada Agus Suher. Kerjasama kali ini dengan Rian. Kita lihat cantik sekali segitiga kaki diperagakan oleh anak-anak PSDS Silangan Pulang. Mukmin sekarang mencoba menghidupkan serangan. Masih Muzamil kali ini. Umpan berpindah kaki. Betul. Oh, kita lihat. Bukan sebuah pelanggaran. Ricky Tijai mencoba menyisir sayap sebelah kanan. Kita lihat dibayang-bayangi oleh Irsan Ajmi. Cantik sekali umpan silang kali ini. Oh, pemain bernomor punggung 18 Ali datang kami. Oh, kita lihat 2 kali bertubi-tubi. Wasit terjadi pergantian pemain. Lagi. Apa yang terjadi kali ini? Berbahaya bekerja bola. Oh, kita lihat kali ini kembali lagi Fani Abe. Sayang sekali kiper bola dengan tasakan. Terlalu buru-buru. Nah, kita lihat kali ini. Kita lihat kali ini Arman gagal lagi serangan. Ini dia Mustafa Ibra mencoba memberikan keadaan. Sodorkan sebuah umpan terobosan. Fani Abe mencoba menekan dari sayap sebelah kanan. Datang kali ini nomor punggung 9 Abu. Pemain baru saja memasuki ke dalam lapangan pertandingan. Namun cepat mendarat bola dan pelukan di Andika. Penjaga ruang dengan postur badan. Ya, hampir mencapai rata-rata 100 kg. Kita masih ditimbang-timbang sementara di kulit bundar. Andika. Ya, penjaga gawang juga keras diturunkan oleh tim Rumah Sakit Avicenna. Baron. Oh, gagal lagi. Masih ada Syauki Mahdi. Datang Alfaraji kali ini. Arman Jawi. Lagi-lagi terjadi perebutan. Kita lihat sekarang. Baron. Sayang sekali. Terlalu percaya diri kita lihat pemain pengganti daripada PSDS Silangan Pulang. Nursalin nama asli. Baron panggilan sehari-hari. Ricky Tijai. Apapun masih bisa terjadi. Kita lihat sekarang. Fani Abe mencoba menerobos area kotak penalti. Namun sangat rapat bersambulakan daripada PSDS Silangan Pulang yang dikawal oleh Irsan Ajmi dan kawan-kawan. Oh, sebuah percobaan daripada Syauki Mahdi merepotkan petugas bola kami. 1-0 masih bertahan angka kedudukan sementara, di mana skuad tim yang baru-baru ini tampil sebagai juara di event turnamen sepak bola Persiba Takat yang ketiga. Ya, unggul 1 angka lewat gol yang diciptakan di babak yang pertama oleh Nanda Faryadi. Nanda Faryadi atau debut panggilan sehari-hari. Kita lihat kali ini kembali lagi bola jatuh di kaki. Ya, Nurjani. Kita lihat sebuah umpan. Mana sore hari ini, ya, pemilik daripada toko bangunan Semangat Baru Linggung, Kecamatan Jangka, Bos Muda Jasmur, berada bersama kami di bawah tenda VIP dan sedang menyaksikan langsung jalannya pertandingan antara dua tim beda kecamatan. Kita lihat lagi-lagi kali ini serangan datang lewat kaki Baron. Oh, kita lihat bukan sebuah pelanggaran. Alfaraji.
Nanda Faryadi atau Derbus panggilan sehari-hari. Baron kali ini kembali lagi. Belum menghenti skema permainan dari kaki-kaki. Datang Abai sekarang. Rian. Kita umpan berpindah kaki. Arman Jawi. Namun cepat mendarat dalam pelukan Junaidi. Kabupaten Kota, di mana sekuat tim daripada Ani Rimba dari Kota Lubuk Sumawi. Mereka juga syarat dengan pemain-pemain terbaiknya. Sedangkan yang menjadi lawan tanding mereka, beberapa pemain yang baru-baru ini tampil di Liga 3. Selain daripada Muhajir Surya, Irfanda Usman juga tidak ketinggalan. Faisal Jafar, bukan itu saja. Masih ada Takim Sanjaya, Mahdi Bayor, dan juga Neymar Fikri. Benar, andai kata ini menjadi gol seperti yang kerap Anda saksikan di layar kaca. Kita lihat kali ini kembali lagi Syauqi Mahdi. Ini dia pemain yang pernah dibesarkan oleh SSB Barata. Jauh meninggi. Dari Abai kali ini Irfan Azmi mencoba untuk ruang melewati. Berbahaya situasi. Fahmi. Oh, sudah duluan terjebak ataupun sudah duluan meninggalkan garis lapangan. Hanya membuahkan tendangan gawang kali ini bagi Andi. Ada bola. Yang bola kaya Pau kena berada saya ni. Berada saya rumah yang ikut gol. Kita tak kacau dulu. Irfan Azmi. Kita lihat tidak ada rekan. Bola dilakukan kepada penonton kami di pinggir lapangan. Ya, karena amalan kami bukan hanya kalau ada yang ikut menyaksikan langsung dalamnya pertandingan. Banyak sekali kaum hawa yang turut menyaksikan dalamnya langsung pertandingan di lapangan Garuda dan Mu'anyo Kecamatan Jangka. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan. Mencoba juga kaki Fani Abe. Pemain yang telah tampil bersama Galacticos FC. Kita lihat kembali lagi kali ini Al-Faraj. Mudah saja. Rian. Namun sayang. Kandas lagi bola di kaki lawan. Kaki lagi gagal. Oh, KUK menambah sombong. Ipak, nyompak. Kita lihat kali ini lagi-lagi berbahaya situasi di depan gawang yang dijaga oleh Andika. Kita lihat umpan kali ke mulut gawang. Oh, lepas. Namun masih ada. Ya, Rian kali ini. Umpannya sebut yang kedua kali rekan kami. Sekarang berada di sebelah kanan gawang daripada Andi. Kita lihat cantik sekali. Lagi-lagi. Oh, kembali terjadi. Namun lagi-lagi kita berhasil dibersihkan oleh Musamil kali ini. Al-Faradi. Sayang sekali. Kita lihat kali ini kembali lagi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, kita lihat baru saja Rafiq Muhammad Yunus mengakhiri jalannya laga sore hari ini. Selamat kami ucapkan kepada tim PSKS di Lamangkulan yang berhasil menyegel satu tiket ke putaran 16 besar. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada tim Jumpa Merah Ujung Bunta yang telah ikut ambil bagian dengan kami di event pertandingan hari ulang tahun Garuda yang ke-48. Besok sore kami berpesan kejuan kami dari lain